Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal tentang pendidikan nonformal. Apa sih pendidikan nonformal itu? Pendidikan nonformal itu tentu saja ada memiliki beberapa pemahaman dari undang-undang maupun dari para ahli. Jadi saya mengambil untuk pembukaan pengertian PNF ini didapat dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 12 disebutkan bahwa pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Lalu ditambahkan oleh Bapak Marzuki di tahun 2012, beliau berpendapat bahwa pendidikan nonformal merupakan aktivitas belajar di luar sistem persekolahan atau pendidikan formal yang dilakukan secara terorganisir. Pendidikan nonformal ini dilaksanakan terpisah maupun merupakan bagian penting dari suatu kegiatan yang lebih besar untuk melayani sasaran didik tertentu dan belajarnya pun tertentu pula. Selain itu, Miraj dan Sumarno di tahun 2014 mengatakan bahwa pendidikan nonformal merupakan salah satu jalur pendidikan yang dapat dipilih oleh sebagian masyarakat. Selain jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal mempunyai sifat pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, fleksibel, bertumpu pada kecakapan hidup, mempunyai kemampuan untuk menembus seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan nonformal sebagai sumber pembelajaran kepada masyarakat yang harusnya dapat dilihat sebagai daya dukung terhadap realisasi dan pengelolaan program dan dijadikan sebagai pengembangan program di masa yang akan datang. Selain itu juga ditambahkan oleh Sulaiman Yusuf di tahun 1992, beliau mengemukakan pendapatnya bahwa pendidikan nonformal ini adalah setiap kesempatan di mana terdapat komunikasi yang terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuatu dengan tingkat usia dan kebutuhan hidup dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, bahkan lingkungan masyarakat dan negara. Dari berbagai pandangan tersebut, kita dapat menyimpulkan ya teman-teman bahwa pendidikan nonformal itu merupakan suatu jalur pendidikan yang inklusif, bersifat berjenjang dan beradaptasi dengan kebutuhan serta konteks masyarakat. Pendidikan nonformal ini memiliki peran penting dalam menyediakan kesempatan belajar yang bersifat fleksibel, terarah, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang beragam. Sebagai jalur pendidikan yang melibatkan berbagai kegiatan terstruktur, tentunya pendidikan non-formal ini menjadi sumber pembelajaran yang mendukung pengembangan individu dan masyarakat secara holistik. Dalam konteks Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pengakuan terhadap pendidikan non-formal memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjaga dan meningkatkan peranannya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat yang berkembang. Setelah kita mengetahui tentang pengertian pendidikan non-formal sendiri, kita akan lebih memperdalam kepada ciri-ciri pendidikan non-formal. Nah, apa sih ciri-cirinya? Di sini saya mendapatkan 6 ciri-ciri pendidikan non-formal. Yang pertama yaitu memiliki waktu belajar yang lebih singkat dibandingkan pendidikan formal. Yang kedua, program dan kegiatan pendidikan non-formal ini disesuaikan dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan belajar yang cenderung bersifat mendesak. Wah, lalu yang ketiga, materi pelajaran yang diberikan bersifat praktis dan dapat segera dimanfaatkan. Lalu tiga ciri terakhir, pendidikan non-formal tidak mengenal kelas atau jenjang seperti pendidikan formal. Yang berikutnya, waktu dan tempat belajar dari pendidikan nonformal disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik dan lingkungannya. Dan ciri yang terakhir adalah tujuan dari pendidikan nonformal adalah menaikkan status sosial dan menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri. Setelah teman-teman melihat ciri, kita akan beralih kepada manfaat pendidikan nonformal.
Di sini saya juga mendapatkan 6 manfaat pendidikan non-formal. Yang pertama, kesempatan mengembangkan kepribadian dan mengaktualisasikan diri. Lalu ada kemampuan menghadapi tantangan hidup, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, manfaat pendidikan nonformal juga membuat kemampuan membina keluarga sejahtera untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, kemampuan wawasan yang luas tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. 5. Kemampuan kesadaran berbangsa, bernegara, dan bermanfaat dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat. Lalu yang terakhir adalah kemampuan menciptakan atau membantu menciptakan lapangan kerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Dan ini sangat bermanfaat sekali pada perkembangan zaman saat ini. Untuk mendukung terlaksananya pendidikan non formal, maka kita memiliki beberapa pilar penting dari pendidikan non formal ini sendiri. Yang pertama, ini ada aksesibilitas. Aksesibilitas ini tujuannya adalah untuk mudah diakses oleh siapa saja, karena tidak terikat oleh syarat-syarat seperti yang ada pada pendidikan formal. Dan ini memungkinkan orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk masuk ke sekolah atau kampus untuk tetap mendapatkan pendidikan. Lalu untuk yang pilar kedua yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas ini dapat dilakukan di berbagai tempat dan pada waktu yang bervariasi sehingga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu. Ini memungkinkan orang-orang yang sibuk bekerja atau memiliki tanggung jawab lain untuk tetap bisa mengikuti program pendidikan. Yang ketiga yaitu relevansi. Relevansi di sini biasanya difokuskan pada topik-topik yang berguna bagi kehidupan sehari-hari, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan minat individu. Ini memungkinkan orang-orang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi pekerjaan atau kegiatan yang mereka lakukan. Yang keempat, keterlibatan. Nah, pendidikan non formal biasanya mengandung elemen keterlibatan aktif dari peserta sehingga memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk belajar secara langsung dan mengembangkan keterampilan praktis. Ini memungkinkan orang-orang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan mereka. Lalu, pilar yang terakhir adalah inklusi. Nah, inklusi itu dapat diakses oleh orang-orang dari berbagai latar belakang, baik usia, kemampuan, sehingga memberikan kesempatan bagi semua orang untuk belajar. Ini memungkinkan orang-orang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan mereka tanpa terkesan atau batasan-batasan yang ada pada pendidikan formal. Jadi pilar-pilar ini membuat pendidikan non formal sangat bermanfaat bagi orang-orang yang mengikutinya karena memungkinkan mereka untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan mereka sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Selanjutnya, apa sih jenis-jenis pendidikan non formal itu? Jenis-jenis pendidikan non formal ini ada beberapa, yaitu yang pertama, Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda atau disingkat BPPLSP. Jadi, ini adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di bidang pendidikan luar sekolah. BPPLSP ini mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan program 23 serta fasilitasi pengembangan sumber daya pendidikan luar sekolah berdasarkan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional. Lalu yang kedua ada Balai Pengembangan Kegiatan Belajar yaitu BPKB yang disingkat BPKB. Ini adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi di bidang pendidikan luar sekolah. Jadi BPKB ini mempunyai tugas untuk mengembangkan model program pendidikan luar sekolah sesuai dengan kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi dan karakteristik provinsinya. Yang ketiga itu ada Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB. Ini adalah unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan yang ada di kabupaten atau kota. Jadi SKB secara umum mempunyai tugas membuat percontohan program pendidikan non formal, mengembangkan bahan belajar muatan lokal sesuai dengan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau potensi lokal setiap daerah. Yang keempat adalah pusat kegiatan belajar masyarakat.
atau dengan kata lain PKBM. Ini adalah suatu lembaga milik masyarakat yang pengelolaannya menggunakan asas dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jadi PKBM ini merupakan wahana pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat sehingga mereka semakin mampu untuk memenuhi kebutuhan belajarnya sendiri. PKBM merupakan sumber informasi dan penyelenggaraan berbagai kegiatan belajar pendidikan kecakapan hidup sebagai perwujudan pendidikan sepanjang hayat. Nah, yang terakhir ini adalah lembaga pendidikan non formal sejenis. Jadi ini adalah lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang memberikan pelayanan pendidikan non formal berorientasi pada life skill atau keterampilan dan tergolong ke dalam kategori-kategori di atas seperti LPTN, organisasi perempuan, LSM atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Jadi, secara keseluruhan, pendidikan nonformal ini sangat penting karena memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan mereka, membantu orang-orang yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal, dan membantu memperluas pengetahuan seseorang tentang dunia di sekitar mereka. Nah, cukup ya teman-teman. Semoga ini dapat dijadikan pengantar untuk teman-teman memahami dunia pendidikan non formal. Terima kasih sudah menyimak video ini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.